Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dulurku dimanapun berada, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan bergembira, berbahagia, bersyukur, lebih tepatnya bersyukur. Karena ya seperti di sini kita baru saja meresmikan fasilitas pendidikan yang baru kita bangun di Denpasar. Fasilitas pendidikan ini fungsinya nanti adalah untuk banyak. Pertama untuk ta'lim dalam pondok pesantren, dalam ma'had kita. Yang kedua untuk sekolah formal tingkat SMP. Dan yang ketiga juga untuk Community Learning Center, jadi pusat kegiatan belajar masyarakat. Di sana nanti life skill apa segala macam sudah kita buka dan sudah jalan. Artinya warga sekitar sini juga alhamdulillah bisa memanfaatkan sini, terutama untuk mereka yang tidak mendapat kesempatan akses belajar, itu juga kita tampung dalam pendidikan non formal dan melalui banyak life skill. Dan itu lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Alhamdulillah. Yang keempat tentu kita ingin nanti mengembangkan pendidikan-pendidikan alternatif termasuk kursus dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini tadi banyak tamu, alhamdulillah bersyukur dan semuanya bergembira karena apa, gedung ini kita bangun alhamdulillah atas karunia Allah juga swadaya murni ya, jadi swadaya murni untuk membuktikan bahwa kalau kita benar-benar menanamkan keyakinan dunia akhirat itu, bahwa kalau kita buka kulitnya maka akan tahu isinya, kata beliau, pisang itu kulit pisang, kata beliau, Pak Guru Mokhtar ngajarin kami, kalau kamu mau berpikir dan bisa tahu tentang akhirat, kurangi kenikmatan dunia, kurangi kulit itu. Maka kami juga mengajak kepada para jamaah di sini untuk, ayo kita mulai berpikir tentang dunia akhirat itu satu paket, sehingga ketika kita dapat hasil usaha kerja, kita berpikir tentang bagaimana rumah kita di dunia, bagaimana rumah kita di akhirat. Nah, fasilitas-fasilitas publik semacam ini adalah rumah kita di akhirat. Nah, itu yang kita yakini. Sehingga alhamdulillah seluruh jamaah, meskipun kadang ada yang 100.000, 200.000, bareng-bareng alhamdulillah guyup sekali, luar biasa. Makanya saya mengucapkan apresiasi, termasuk dari jamaah kajian tafsir yang saya ampu tiap pagi hari. Dulur, nah di tengah kebahagiaan itu, ada satu topik yang ingin saya bawa dalam obrolan kita pada malam hari ini. Dan masih terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan keswadayaan, self-reliance gitu ya. Self-reliance itu keswadayaan, kemampuan kita untuk berdikari. Jadi tidak mengandalkan bantuan, tidak mengandalkan proposal ke sana kemari. Insya Allah alhamdulillah SPMA selama hampir didirikan oleh Pak Guru Mokhtar sejak tahun 61 sampai hari ini hampir 62 atau 63 tahun itu berdikari bersama dengan kekuatan masyarakat, jamaah, alhamdulillah dicukupi oleh Allah dalam setiap programnya baik di bidang sosial, pendidikan dan lingkungan hidup. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah self-reliance, kemandirian, kemampuan untuk berdikari yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Nah, terkait itu dulur, ada satu hal yang unik. Jadi, kalau pekan lalu kita bicara tentang seorang artis Hollywood yang bernama Keanu Reeves, gitu kan? Ada yang nyebut Keanu, ada yang nyebut Keanu Reeves. Reeves itu yang bicara tentang kematian. Nah, ada satu lagi yang ingin saya ajak sampean untuk dia sebenarnya bukan dari sisi perilaku ya, saya enggak ngomong tentang perilakunya, tapi dia tentang hubungannya dengan anaknya dia. Jadi dia bilang gini, saya itu punya anak dan saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia selama ini. Nah, karena orang-orang barat itu kan begitu. Saya memenuhi kebutuhan dia, tapi begitu dia sudah umur 18 tahun, kemudian dia masih saja menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada saya,
Lama-lama saya bilang begini, dia bilang gitu. Kamu bukan tanggung jawabku lagi. Mau tidak mau kamu harus mulai belajar mandiri. Nah, kenapa dia bilang begini? Mungkin dia selalu mengandalkan itu karena dia berpikir bahwa harta saya adalah harta dia. Padahal tidak mau saya, katanya dia gitu. Saya tidak mau dia berpikir bahwa kerja keras saya, hasil banting tulang saya, setiap tetes keringat saya, itu lalu otomatis menjadi milik dia. Tidak mau saya berpikir begitu. Nah, konsep ini yang harusnya memang bagus. Dari sisi apa? Kita harus memang begitu. Dan memang sebenarnya bukan hanya tentang orang ini, si artis Hollywood. Namanya, nama panggungnya 50 Cent. 50 Cent. Saya jangan melihat perilaku yang lain ya. Karena saya tidak mau kita meniru perilaku dia yang lain. Saya hanya melihat kasusnya dia terhadap anaknya itu. Kalau perilaku yang lain saya wallahu alam dan saya berlepas diri. Tapi dari sisi dia, dan ini sebenarnya harusnya kita semua memang harus begitu. Dan tanpa dia pun sebenarnya teladan kita di masa lalu, baik Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun begitu. Bagaimana mengajarkan kepada anak kita kemandirian. Dan itu nanti berpengaruh juga pada saat ketika dia memimpin organisasi, ketika dia menjadi anggota masyarakat, itu pikirannya itu bukan pikiran pengemis, bukan pikiran kere, tapi pikiran orang yang punya dignity, orang yang punya marwah. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena dalam Al-Quran itu jelas sekali, dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ya, bahwa satu di antara ciri orang beriman yang bahkan layak untuk kita itu support itu adalah orang beriman yang disebutkan itu la yastati'una darbang fil ard, yang tidak mampu untuk tidak punya kesempatan untuk banyak bekerja di dunia ini. Kenapa? Karena dia sudah habis waktunya untuk jihad fisabilillah. Dan hebatnya dia itu adalah manusia itu menganggap dia kaya. Jadi yahsabumul jahilu aghnia. Orang mengira bahwa mereka itu kaya karena mereka tidak tahu bahwa dia itu bukan karena punya banyak uang, tapi karena apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak suka nyadong minta-minta. Dia tidak suka menunjukkan kebutuhan merengek-rengek, menunjukkan keluh kesahnya. Enggak. Kenapa? Karena minat ta'affufi. Karena menjaga kehormatan marwah agama maupun marwah dirinya. Nah, harusnya ini tidak gampang berhutang kita itu. Tidak gampang meminta-minta. Tidak gampang nyadong. Yaitu, krido lumaing asto katanya orang Jawa. Makanya ada kalimat bahwa al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas artinya memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, anak-anak kita harus kita didik begitu. Jangan biarkan anak-anak kita sejak kecil itu sudah merasa bahwa aku nanti dapat warisan. Jangan. Itu akan membuat mindset mereka itu jaga nih. Gampang no. Ngapain aku. Apalagi kalau sampean dikasih Allah karunia harta yang banyak. Lalu kemudian sudah memastikan ini nanti untuk kamu nak itu. Sampean sedang memberikan racun. Sampean sedang memberikan membangunkan pondasi rumah yang lapuk sekali. Yang suatu saat akan jatuh. Dulur, dunia ke depan itu makin kompetitif. Bahkan super kompetitif. Hanya orang yang bermental baja yang akan survive. Karena itu harusnya ini buat saya ya, bisa diikuti bisa enggak. Orang tua itu harusnya bukan menyiapkan kapital, tapi menyiapkan mental spiritual. Bukan menyiapkan kapital. Kapital dalam arti modal duit enggak, tapi justru mental spiritual, mental yang tangguh, mental yang kuat. Kita memang punya kewajiban untuk menyediakan sandang mereka, pangan mereka, papan mereka dari umur 0 sampai menjelang dewasa. Sampai umur 18 atau sampai mereka menikah. Setelah itu, no.
You, kamu, saya, bukan dalam arti kemudian memutus hubungan silaturahmi, tidak, tapi dalam rangka menyiapkan mereka bahwa someday, suatu saat mereka tetap akan berpisah tahu dengan kita. Kalau kita terlalu menyiapkan mereka, ada memang dalam salah satu ayat itu yang menyatakan janganlah kamu meninggalkan orang di belakangmu dalam keadaan lemah. Lemah di sini jangan hanya diartikan lemah harta loh ya. Kenapa? Yang diutamakan adalah jangan tinggalkan orang di belakangmu dalam keadaan lemah iman. Karena kalau konsepnya adalah hanya tentang lemah harta, maka Nabi Muhammad SAW meninggalkan Fatimah, meninggalkan Ali, dan tidak ditinggali harta sama sekali kok. Abu Bakar juga nggak memberi warisan sama sekali. Umar tidak meninggalkan, apalagi Ali bin Abi Thalib, tidak. Gitu. Utsman bin Affan meskipun dulunya kaya raya, hartanya habis untuk agama. Nah jadi ditanamkan, nah bahwa apa yang kumiliki ini adalah bukan milik kamu. Ini akan aku bawa pulang ke akhirat. Kamu sudah aku siapkan pendidikan. Kamu sudah aku didik dengan mental bertarung. Itu. Jadi biasakan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memang punya visi, punya target goal yang hendak diraih. Terutama bagaimana menyeimbangkan dunia akhirat tadi antara kulit dan isi tadi. Antara kulit pisang dan isi pisang yang sama-sama penting. Kulit penting untuk menutupi isi penting karena itu yang kita makan. Tapi sepenting-penting kulit lebih penting isi. Dunia penting karena kita tidak bisa ke akhirat kecuali lewat dunia. Dunia penting karena ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat untuk menanam kita di akhirat. Tapi sepenting-penting dunia, paling kita 80 tahun di dunia, tapi di akhirat kita akan selamanya. Nah kita tanamkan ini kepada anak-anak kita, bahwa di dunia ini adalah tempat struggle, apa? Berjuang, bukan untuk tempat enjoyment, menikmati, bukan. Tempat berjuang. Kalaupun menikmati ya sekedarnya, sebagai minum di bawah pohon dalam perjalanan gitu. Artinya dolan mampir ngombe. Makanya itu gitu. Karena konsepnya itu kalau sudah dolan mampir ngombe, berarti memang kita hanya sekedarnya. Gitu. Kalau pasukannya Tolut ketika akan mengalahkan Jalut sudah dikasih tahu, hai pasukan Tolut, kamu nanti melewati padang pasir yang panas, akan melewati satu ujian. Kenapa? Setelah padang panas, kamu akan melewati sebuah telaga. Bayangkan, panas selalu melewati telaga. Tapi ada ujiannya. Jangan minum banyak-banyak, cukup setangkup tanganmu. Boleh loh ya minum, tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau kamu banyak, kamu nanti nggak kuat. Bener, mayoritas pasukannya jegur, bukan hanya minum. Lalu sebagian minum. Hanya gini. Nah yang minum ini, yang minum sekedarnya ini, ternyata yang kuat diajak bertempur lagi. Sementara yang jegur tidak kuat. Nah anak-anak kita, kalau kita ajarkan dengan kenyamanan, sejak kecil mereka sudah tahu bahwa itu nanti ada beberapa hal negatif dulu. Pertama, dia akan menganggap bahwa orang tuanya itu sudah tidak berhak atas hartanya. Sehingga banyak sekali kasus kan, kemudian yang anak-anak lalu kemudian mengusir orang tuanya dari rumahnya. Karena seolah-olah itu sudah menjadi hak waris dia. Padahal yang namanya waris itu setelah orang tua meninggal. Syarat harta waris itu kan ada orang meninggal. Nggak ngerti aja. Diambil. Kan kurang ajar sekali. Orang tua masih hidup malah diusir dari rumahnya sendiri. Yang kedua, akhirnya bermental lembek. Tidak mampu berkompetisi. Karena itu. Yang ketiga, kalau zaman sudah mengatakan itu harta waris, kadang jadi rebutan. Rebutan. Nggak enak. Yang keempat, yang ujungnya, sampean pulang ke akhirat nggak bawa apa-apa, padahal ini adalah hasil jungkir balik sampean dan saya. Maka yang kelima, apalagi sudah mentalnya jadi mental. Maka ayo kita rawat anak-anak kita, lalu hasil usaha kita, hasil keringat kita harus kita tanamkan. Ini bukan hartamu. Kamu harus cari sendiri. Dengan ilmu bekal yang kuberikan kepadamu, dengan kemampuan yang terutama Allah berikan lewat kesehatan jasmani rohani ini, kamu mampu. Kamu mampu. Karena Allah berfirman apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka, anakmu, dan diberi rezeki kamu. Berarti setiap orang sudah dijatah itu. Maka Bapak Ibu nggak usah khawatir. Siapkan saja mental mereka. Itu jadikan kapital utama. Bukan kapital yang dalam arti kemudian harta, tapi kapital yang dalam arti mental spiritual. Itulah kenapa
Pak Guru Mokhtar ayah saya itu ngasih nama pondoknya menjadi Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Dan gedung ini alhamdulillah kita juga mudah-mudahan bisa menjadi sarana itu, amanah Allah kita maksimalkan untuk menjadi pusat pendidikan mental spiritual, terutama mental agama Allah. Terima kasih. Itu unek-unek dan bahan diskusi untuk kita semua. Semoga Allah merahmati meridho kita. Semoga berkah marhatilah. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.